tausiah, oleh-oleh dari budayawan kita yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah oleh-oleh ini akan kita betul-betul kita lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama saya kira UIN menurut saya harus mulai berpikir untuk menentukan idiom-idiom dasar yang dipakai sehari-hari. So kalau gini, misalnya ada perubahan dari kata pelajar menjadi siswa, menjadi peserta didik, terus murid, itu semua mengacaukan filosofi kependidikan kita. Kalau siswa sejarahnya sejarah Sanskerta dan Jawa kuno, guru itu sejarahnya kerohanian Buddha dan Hindu. Murid dari kata aroda, yuridu, muridan. Murid adalah orang yang berkehendak mencari ilmu. Nah, murid tidak bisa dikotomikan sama guru. Kalau murid harus dicarikan istilah lain, gurunya apa jenenge? Menurut saya UIN perlu merintis kepastian filosofi keislaman yang melahirkan idiom-idiom yang dirintis dari sini, yang nanti semua akan terpengaruh, gitu loh. Nah, saya mahasiswa ini bukan hanya salah, ini agak menyakiti Tuhan. Mahasiswa cara kuwi apa? Kok orang siswa terus nek wis rada dhuwur meneh terus dadi mahal. Itu kan saya malaikat bingung jadi malaikat itu kalau beredar ambil lewat kampus itu getem-getem. Mahal-mahal ini. Dan kenapa itu tidak dirombak? Kan tidak ada laporannya Pak dari dinas atau dari depan, tidak ada aturannya. Kenapa kita tidak bikin sendiri? Dan setelah itu baru tak jadi dosen apa? Nah, ustad itu panggilan umum sebenarnya, mas atau om atau kak kalau ustad. Kalau untuk urusan kependidikan dan transformasi ilmu, saya kira perlu kita cari kata yang lain. Kalau dari murid ada murad misalnya, dia yang ahli bahasa monggo. Tapi saya tidak ikut menentukan monggo. Ini menurut saya perlu. Jadi setiap hari Anda itu berjalan dengan kesadaran dan jati diri Anda yang Anda temukan lewat istilah-istilah yang dipakai setiap hari. Kalau enggak jelas cara berpikirnya, gitu ya. Nah, tahap kedua nanti baru diperluas. Ini kok istilah-istilah Islam dikit-dikit ada yang berasuk gak karu-karuan. Bagaimana Islam dijalankan di Indonesia? Bagaimana mungkin manusia bisa berlaku di Indonesia? Tandanya manusia itu dia diberi akal oleh Allah. Kalau Anda agak detail, akal itu tidak sama dengan otak. Kambing juga punya otak, ayam juga punya otak, sama dengan kita. Tapi otak saja tidak cukup untuk bisa berpikir. Maka urusan hanya manusia lah yang oleh Allah diberi akses terhadap software, terhadap dunia rohani. Maka akal yang disebut berakal dengan pekerjaan berpikir itu sesungguhnya adalah hardware otak mendapat gelombang elektromagnetik hidayah Allah setiap saat. Jadi tanpa Allah memberikan hidayah itu Anda tidak bisa berpikir. Kan mayyadillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Anda punya negara dengan presiden dan menteri kayak gini itu Anda sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudhlil fala hadiyalah. Jadi kalau ada capres baru itu dia adalah akselerasi lebih lanjut dari penyesatan Allah kepada bangsa Indonesia. Masa kalau presidenannya parameternya senang berusuhan? Lah Pak Imam tidak berusuhan kok. Sobo ini mesti nulis sembahnya. Apa ini belusuan? Belusuan yang joli ya belusuan.
Risma jadi presiden Indonesia daripada Jokowi. Apalagi Jawa asli. Kalau yang lain ada campur, ada yang namanya Oi Tionghoa. Anda nggak ngerti siapa dia. Nah, wes nggak usah tak ngomong dari situ, saya ngerti. Jadi Mbak, menurut saya misalnya kata akal itu kan that's why human become human. Karena ada faktor akal, Mas Agus nih. Nah kalau akal kan hidup menungso. Ini jailun fil ardi khalifah itu substansi utamanya adalah dikasih akal. Nah saiki kalau ada kata terus dia menjadi masdar, dia menjadi fi'il amr, dia menjadi fi'il mudhari dan sebagainya. Sekarang saya tanya, fi'ilnya akal itu apa? Dalam bahasa apa? Yakil. Oke. In Indonesian language, what? Kata akal yang ada dalam kata kerja di Indonesia itu apa? Ngakali. Bagaimana Anda tersinggung sama Anda? Itu maskotnya manusia akal itu begitu sampai di Indonesia langsung dimanipulasi dibalik artinya. Kata mengakal itu sesungguhnya adalah kata yang paling mulia yang memungkinkan Anda punya daya tembus. Min akal samawati wal ardh. Puncak akal adalah sultan. La tanfuhuna illa bisultan. Lalu akal di sini dibalik menjadi ngakali, mencurangi, ngempongi, ngapusi, kan gitu. Ini gimana nih? Kan tidak ada fakta MUI. Di Indonesia itu tidak diperlukan fatwa label halal. Label halal itu diperlukan di Amerika, Australia, Eropa karena asumsi dasarnya mereka itu adalah orang-orang non-Islam. Mereka tidak berpikir soal hal haram sehingga mayoritas makanan yang tersedia adalah makanan haram. Maka dibutuhkan label halal. Di Indonesia mayoritas Muslim sudah pasti negara yang halal-halal, tapi ada satu dua yang haram. Maka yang dibutuhkan adalah label jadi kita ini butuh label haram. Misalnya ada kata ngawet haram apa mati. Ya, saya punya banyak poin. Saya kira saya mohon diingatkan waktu saya. Jadi yang pertama saya menganjurkan supaya ada pembenahan epistemologis, terutama dari istilah-istilah Islam. Saya itu bahkan tanya sama kakak saya, karena kakak saya orang Malang di sini, beliau juga kenal baik Pak Iman juga. Kakak saya sekarang bertugas menjadi satu dari 9 Dewan Bahasa Arab Dunia, sehingga harus kerja terus. Jadi saya tanya sama dia, semua istilah-istilah yang kita transfer dari keilmuan barat itu saya cari Qurannya apa melalui Kak Fuad ini. Misalnya ngomong konteks itu apa kalau dalam Quran, kalau ngomong imajinasi itu apa, kalau ngomong intonasi apa. Jadi semua istilah-istilah barat kita cari Qurannya, dan nanti kita akan ketemu bahwa kandungan dimensi makna dari kekayaan rohani dari kata yang dari barat itu selalu kalah dari yang Islam, apalagi dari Jawa. Jawa ini seperti Pak Agus bilang, sebelum Rasulullah ada sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi sehingga setiap kata di Jawa itu memiliki kepastian 100%. Ini kalau ngomong sejarah dari sini aja dulu. Gini misalnya, kalau dalam bahasa Arab kafir itu kan pinjem dari petani. Kafir itu artinya petani. Kafir adalah orang yang menutupi, ya kan? Iya, apa? Terus dari bahasa Inggris, cover bed, kasur ditutupi dengan kain. Kafir, ya? Kafir itu bahasa berabad-abad di Timur Tengah itu artinya petani, orang yang menutupi tanah dengan tanaman. Akhirnya begitu Islam datang, dipinjam istilah menutupi ini menjadi bagian dari
idiom-idiom akidah. Jadi akhirnya orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Jadi kalau dituduh kafir, tenang aja. Nah, saya tani. Kalau bahasa Jawa cepet welo-welo, yang konotatif sangat sedikit. Jadi kalau Anda mau bahasa Jawa, misalnya ini ya, ini untuk baca sejarah berangkat dari situ aja deh. Mumpung Anda orang Jawa kebanyakan. Berangkat dari situ. Bahasa Inggris enggak, itu bahasa Inggris itu bahasa yang baru, ada ciri, ada minsur. Bahasa Indonesia itu dibalita, bahasa Indonesia gak iso apa dibanding Jawa. Gak usah Jawa-Jawa, harus Jawa Timur terus gak bisa ditanding oleh bahasa apapun. Jadi, ini mohon maaf ya. Pokoknya nek pesing mesti oleh. Bahasa Inggrisnya pesing. Bahasa Arab dalam bahasa Arab bau tidak enak apa? Malah. Tidak jelas kan? Tidak jelas. Di Jawa kira macam nek wedek perengus mesti becus. Nek apa mesti lambimu gak kok umbaran. Lebus apa bajen perengus bajin. Yang bodoh melebihi orang Jawa yang tidak mengerti kehebatan Jawa. Gitu loh. Terus bangga untuk jadi pengikut orang Barat atau jadi orang Arab. Lu kok Barat itu ilmunya kedawan. Kulitnya keputih. Awak itu gugur. Kedua, kan Allah. Sing sedenya itu kulit ojo keputihan, ojo irengen. Sedihnya itu satu dirimu yang katon, yang tampak, yang wajar. Terus malah lupa di pote-pote. Ya apa sih kamu? Yang indah itu yang satu. Semua bunda itu cinta sama orang berkulit coklat. Semua orang hitam itu mendambakan suami atau istri berkulit coklat. Lah kok rayu dewe itu ya kurang ya. Maaf ya. Saya ingin menunjukkan Anda harus belajar sejarah kalau mau jati diri. Jadi sekarang gini, kita nggak usah merasani situasi pendidikan nasional terlalu luas gini aja. Yang penting kurang dari sini Anda tahu persis apa jati diri Anda itu. Terus Anda harus berjalan kemana itu sudah cukup guys. Nah, hafal Quran itu bagian dari perjalanan jati diri atau bukan? Ini kita cari bersama-sama. Jadi kita perjelas dulu itu. Jadi saya kembalikan ke soal istilah Pak. Syukur dari sini ada lahir pembenahan istilah-istilah Islam di dalam kebudayaan Indonesia. Coba berapa banyak yang salah di Indonesia dari Islam, dari kata Islam di bahasa Indonesia kan dari salah kabeh. Terus sekarang baca surat Al-Alaq yang tidak ekstrim. Iqra warok bukal akram. Situ kan diterjemahkan Allah yang maha penuh kasih sayang. Mana akram? Anda baca itu di Samsung apa di iPhone ya baca. Jadi kalau kita ngomong pendidikan ya gini, jadi ini bisanya cuma pakai idiom Jawa. Pokoknya loh, nah Iqra itu kudu bismi rabbi. Nah Iqra gak bismi rabbi, terus gak tahu binti ngono. Kalau bismi rabbi satu, Anda dibimbing Allah. Nomor dua, Anda dilindungi Allah kalau salah. Nomor tiga, Anda dibukakan pintu ilmu yang lain belum tentu dibukakan karena kamu bismi rabbi. Tidak Iqra kok. Gitu loh, Iqra bismi rabbi bukan bismi cek jadi sarjana, bismi cek gampang melamar pegawaian. Gimana cara berpikirmu? Kamu disandera oleh kiai-kiai ulama-ulama tiap hari suruh cari pahala. Terus puncak dari pahala adalah surga. Sampai mobilnya diserang no cek oleh kembalian berlipat-lipat ya kan? Ayo sodako. Kunci
mobil dikekno, duit 1 juta dikekno. Nek kon sedekah mikir kembalian dari Allah itu duduk sedekah, iku dagang jenenge. Iku duduk sedekah itu ngekei ide. Wes buntu. Bahwa mari ngekei engkau ternyata 3 hari kemudian oleh akeh, itu urusan vertikal, urusan Allah, bukan niatmu. Begitu kau niat, gak sudah sedekah. Dagang sebenarnya, berarti. Nah, surga itu Anda ditipu dengan info-info mengenai surga. Saya tanya, fokusmu sebagai orang Islam itu surga atau Allah? Tenang. Maksud saya, kalau Anda fokus sama Allah, Anda masih peduli surga atau neraka? Apa begitu? Apa Allah itu tidak maha besar, tidak maha memenuhi diri kita sehingga Anda masih sempat mikir surga atau neraka? Katanya Allah maha besar, Allah maha lebih besar. Allah laisa only kabir, walaisa only kabir, walakin Allah akbar, more than kabir. Wah, itu yang hamba Arab itu menalas, nggak jalan nggak salah ya aku justru ke pesantren. Salah ya itu melarang nyanyi, melarang gambus, melarang apa, tapi orang gambus dipilih ini. Persis itu yang beliau ngomong itu saya tulis di sebuah buku Anggu Andit Nis Kaki Sang Kiai ya. Saya nulis setelah 30 tahun yang lalu dan ngono. Jadi itu kok mau kalau kali nang mau terus ana arek wedok kok tutupi tapi kok buka. Justru yang diterapkan itu begitu ada wanita cantik menonjol. Anda punya beberapa pilihan, datang ke dia, Rabbana nisor bempere karo sangune. Terus gak seneng ono ta? Ono ta? Wong lanang alimo kaya apa terus ketemu arek wedok sing kaya ngono iku terus gak seneng ngono. Benci aku. Nek sampe ono kiai terus liwat batel. Saya harus kembali ke tema ya. Jadi satu pembenahan istilah dan dirintis di sini murid apa guru apa supaya tiap hari nyambung bener ini. Karena tadi kan mengatakan pendidikan cuma tergantung 2 orang, guru dan murid. Kalau dipakai sekarang, kalau dipakai murid jangan dipakai guru. Kita cari. Oke, kalau ustadz nggak apa-apa. Tapi pokoknya kita cari yang ada filosofinya. Gitu. Karena mau Quran sah maknanya. Gak sama maknanya. Mas Yo jadi harus suwe hati. Mau Quran apal itu sudah melebihi saya berarti. Aku di wis kadung kuwe opo lek apal. Aku dungo apal paling sapu jagat Rabbana la tu'akhidna. Gak apal ini. Dan aku ada perlawanan aku apal. Wong sing gawe biar gak tau ngerasa muridku.
Aku nek ndonga ya langsung uripku atiku ya iku sing orisinal. Lah kok aku ndonga mengucapkan kalimat kok sing gak tau ngalami penderitaan koyo aku. Mau aku dia usul ustaz, tapi umroh dijak manasik, kok nek kate mudhun Ka'bah yo kok nganggo latihan lho. Si goblok e wong Indonesia. Latihan ngaji dan latihan itu mergo kamu didramatisir karena bagi travel itu profesi, bagi ustadz itu profesi. Lah rono polosan berarti apa-apa lah terus penjagaannya ustadz apa? Pongkon umroh jane cukup robana atina fid dunya hasanah tok cukup. Cukup wis mari ngono berkudu wis gak masalah. Wah tapi nek ustadz wis kadung dikai honor karo biaya gratis rono mosok gak apa-apa aku wong diturunno donga kuwandel niku mate kan ya. Kok rono yo mekar saking tegange karo bukune ustaz iki sampe Gusti Allah lali dhewe. Mungkin konsentrasi nang buku Allahumma. Gusti Allah gawe belas. Mergo kok ora dungo otomatis yo kan iso wong sakit nganggo tali. Gitu. Nah di situ kamu nggak punya jati diri. Jati diri itu kayak orang Madura berani maklaran masalah itu kan jati diri. Kendel masih nggak Gusti Allah wani jaga. Boleh berarti aja kalau ini ya diuruskan dulu nih. Oke, langsung saudara jawab apa poin ini Bismillah. Oke, saya ingin menjunjung dulu anak-anakku yang hafal Quran. Itu bagi saya luar biasa. Kalau agamaku saya ingin mengatakan Indonesia ini sedang berada pada persilangan di mana akan terjadi banyak kematian. Jawa Timur kematiannya tidak hanya kematian pikiran, tidak hanya kematian mental, tidak hanya kematian rohani, mungkin juga kematian fisik. Mungkin akan ada darah yang menciprat dan berjajar-jajar. Mungkin ada kematian-kematian yang kelihatan mata. Tapi seluruh Indonesia sedang mengalami kematian-kematian yang luar biasa. Kematian hakikat negara, kematian hakikat demokrasi, yaitu kehancuran konstitusi, yaitu kecurangan-kecurangan orang yang mewakili Anda untuk menciptakan hukum yang tidak menguntungkan rakyat tapi menguntungkan mereka sendiri. Itu semua adalah bentuk kematian-kematian. Tapi Allah itu kapan dia bikin kematian, dia pasti pas saat yang sama dia menciptakan kelahiran. Jadi sekarang ini Anda tinggal pilih mau ikut proses yang akan mati, entah mati jasadnya, entah mati pikirannya, entah mati sejarahnya, ataukah Anda menjadi orang yang mendaftar di dalam rombongan yang sedang dilahirkan oleh Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, saya kesini nih Pak Imam. Aku dulu arah-arah ini. Oh, ini sing ada di Indonesia. Ini sing lahir ini. Sing lahir ini. Nah, Anda sudah hafal Quran yang dikhawatirkan beliau tadi mengenai polusi informasi segala macam segala masalah. Di zaman koyo ini orang kapal sak jus, iku malaikat itu wah, orang-orang Gusti Allah yang berduduk, saya itu. Zaman kayak ini, jadi orang aneh, sing kudune nang mall, kudune nang perapatan dalan, minum narkoba, ngapal Quran. Itu, ya Allah, itu pahalanya melebihi sholat 100 tahun. Jadi kan nggak usah sholat. Kalau Anda menyangka bahwa hitungan-hitungan yang sering disebut Rasulullah dan Allah itu matematis kognitif, padahal sesungguhnya itu kultural dan aksentuatif. Maksudnya gini loh, kalau Allah mengatakan kita yang sholat di depan Ka'bah langsung atau di Raudhah itu sama dengan sholat 1000 hari, itu jangan dipikir 1000 beneran. Itu cara Allah menyanyikan betapa pentingnya sholat di situ. Ojo kayak itu teman-teman. Mulai ngaji sih, aku wis sholat
Pulau ini. Kalau ya Pulau berarti ini jatahku ini harus dibuka oleh tahap Pulau ini. Saldo, gitu. Dan itu akhirnya jadi tidak sembahyang, kira-kira kalau kamu tidak sembahyang, saya cukup. Jadi jadi nggak gitu, Islam itu nggak gitu. Harus lebih kualitatif daripada kuantitatif. Yang kualitatif itu cuma ibadah mahdoh. Sholat 4 rakaat titik, 2 rakaat titik, 3 rakaat titik, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya muamalah seperti itu, watak-watak, nilai-nilai jati diri itu lebih kualitatif. Waktu saya bisa habis ini kalau saya potong. Jadi pokoknya antum hafidhul hafidatil Quran, Anda adalah orang-orang yang mudah-mudahan oleh Allah sudah dikasih tali dari langit ke ubun-ubunmu dan engkau sudah dipasang di tempat-tempat yang bertebaran di seluruh negeri ini menjadi pemimpin masa depan. Amin ya Rabbal. Tak singkat, muga-muga arek-arek niki Pak sampean wis tobat ta sampean asale apa-apa kaki ayo sepuro jos iso gratis wis gak akeh betul dhewe tapi saya kira wis insaf upama ternyata keluarga hafal Quran aja khawatir mereka bukan sumber rezekinya untuk universitas ini Allah begitu ayo sama hafal Quran siapa yang senang? Siapa yang senang kalau manusia menghafal Quran? Siapa yang nomor satu senang? Allah. Ono wong kok apal puisiku tak boleh petik kan. Gitu kan? Betul. Makanya tadi ngomong surga dan Allah tadi, kamu tuh tidak usah cari surga, Gini aja. Pak Imam punya kebun mangga atau kebun salak. Ono arek-arek mahasiswa senengane dolen rono, ono arek sing rono gak atik notot itu langsung mlebu kebon. Ono meneh sing medaya nang Pak Imam dan gak ngerti kebon blas. Sampai Pak Imam dhewe bingung. Iki kanca-kancane ngrakoti salak kok arek iki meneng iki. Kira-kira Pak Imam mulai cinta nang sapa? Arek-arek sing langsung ngrakoti salak ta sing medaya atau tidak ngerti salak? Yang kedua ya, upama Pak Imam terus tanya salah sing paling akeh dikai sing ngerakoti ta sing arek gimana? Yang ketiga, jadi Anda itu jadilah kamu Allah sepanjang zaman. Allah akan memberikan dunia dan apa saja kepadamu lebih semua orang yang mencari dunia. Ini suarga. Begitu nanti kamu sampai surga, Allah tidak ada. Bingung ya Allah. Terus Allah ngomong dari tempat salah itu nggak boleh ya gue. Muter suarga, muter kono. Ngerti ya Mas ya? Logikanya begitu. Logikanya begitu sangat sederhana kok Islam itu. Pokoknya lillahi selesai. Rizki. Emang kamu bisa cari rezeki? Emang bisa Pak Rektor ngasih rezeki? Yang zubumin haitsu la yahtasib. Wilayah tawakal jauh lebih luas daripada wilayah amal. Dan yang paling gampang kamu jual soto, udah punya warung bagus, bersih, masaknya enak, itu kan wilayah ikhtiar dan amalmu. Tapi untuk laku, siapa yang ngurusin? Nah, awakmu menyiapkan panganan kalau mencari uang ketua itu sudah di. Mencari uang ketua sudah. Jadi wilayah itu namanya tawakal. Begitu wes kok masak, Allah yang punya urusan, kamu tinggal mewakilkan kepada Allah. Bahasanya ya tawakal. Allah yang mendatangkan pembeli. Nah, banyak orang mengatakan kalau banyak orang membeli itu dipikir itu penghasilan dia. Kamu pikir supir taksi siapa yang menentukan orang yang nyegat taksi? Kalau menurut rapi ya bisa tak? Suamimu bikin anak, gak bisa. Jadi suamimu enak kemana kok? Kalau masalah kue enak semuanya yang limo, gak bisa dalam beli anak, gak bisa.
Gusti Allah. Itu pun cara nyetirnya itu enak bisa. Tahu sih, kudu kita di Pak berarti tidak harus di ya enak. Macam-macam ditepuk-tepuk, macam-macam digandol-gandol, kadang-kadang di sumur, kadang-kadang di jalan-jalan yang buat dia. Saya alim rektor itu jangan kelakuannya di rumah yang membuat itu. Jangan terperik Pak. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang saya kasih poin-poin saya yang sudah saya catat supaya saya tidak berkepanjangan menjelaskan. Kematian Hifdzul Quran sudah ya. Kemudian gini loh. Harap Anda tahu bahwa mencari ilmu dan sekolah itu tidak sama dan sebangun. Jadi jangan menyerahkan pencarian ilmu dan pencarian pengetahuan itu hanya kepada sekolahan Anda. Sekolah itu salah satu tempat mencari ilmu. Bahkan kalau konsep saya itu menganjurkan Anda sekolah sampai tamat itu tujuan nomor satu bukan untuk jadi orang pinter, tapi supaya menyenangkan ibumu dan bapakmu. Itu nomor satu. Nomor dua, karena negaranya lagi kayak gini, mudah-mudahan dengan kamu dapat ijazah dari UIN lebih mudah dapat kerjaan. Nomor dua. Itu pun belum tentu, karena Pak, ini saya kasih tahu ini, di Indonesia ini kenapa banyak teroris, dan teroris selalu adalah santri-santri Islam. Karena di semua perusahaan dan tempat-tempat profesional di Indonesia itu tidak memberikan tempat kepada anak-anak yang sekolah Islam. Jadi kalau sampai melamar kerja di Bogasari, Astra, atau di mana-mana, itu sering didelok SMA, fakultas apa, sarjana, ya SMP, ijazah SMP tak SD, gak ono kok. Wah, tak biaya, bagian sales gak ono. Jadi Anda itu tidak diberi tempat oleh dunia profesional. Anda itu tidak punya kerjaan. Ini negara cara berpikirnya sablon. Dipikirkan kalau sarjana dari Unbra mesti lebih hebat daripada sarjana dari UIN. Jadi sopo? Ini orang Indonesia. Mereka tidak sekolah saja dulu sudah mampu bikin lebih dari orang barat seperti Mas Agus bilang. Ada yang bawa Samsung, Android, mereka mana? Mereka mana? Korea. Jadi siapa? Bukan orang bikin Korea. Ayo dimarahin dengan pabriknya. Mereka kata, loh, siapa yang bikin? Iya. Saya nggak tahu gitar Trenggalek, drama yang Jember wajah, bikin Korea Rayu. Hyundai, Samsung, apa mana? Apa mana produk-produk berat, kulkas, apa jenis TV, siapa sih gawe? Di pusat itu 5.000 tenaga kerja Indonesia itu tingkatnya tertinggi, gajinya terbesar. Karena orang Indonesia itu gak peduli sekolah. Di Korea gak goblok, anak itu pokoknya kamu bisa apa coba. Loh, Indonesia itu kemampuan hidupnya tidak tergantung fakultasnya, Pak. Orang Indonesia itu sejak kecil sudah komprehensif. Maka Anda harus tahu jati diri kebangsaan Anda. Anda itu orang yang multi terampil. Dan saya tanya sama 5.000 ilegal ini, anak-anak Indonesia, yang kerjanya sekarang terkait dengan sekolah yang dulu akan tangan, gak orang situ-situ. Mandor kabel ya, usul Indonesia ini sekolah nopo jadi handphone. Kamu pikir handphone yang paling ahli siapa? Aku takut. Gak usah malam. Saksi mau santok. Apa sang belimbing kok? Iku servis handphone nopo. Aku sah. Helsinki kota Nokia. Tak itu mek apa? Servis handphone. Kawan rusak kecamatan saya bikin arek-arek lagi melecek iso dandani handphone seruwet ini. Bantingin handphone bukan arek-arek belum bilang tadi. Ini kan betul. Jadi yang
yang luar biasa. Dia nanti yang bisa menjelaskan gen itu sebenarnya dari asal usulnya bagaimana. Misalnya kayak contoh. Jadi di sana yang terjadi Korea itu orang Indonesia, orang Vietnam, orang Filipina, orang Uzbekistan, orang Bangladesh, orang Sri Lanka. Gaji tertinggi itu orang Indonesia, jauh di bawahnya orang Vietnam. Jadi cukup memang. Katakanlah orang Indonesia itu 15.000 apa won ya, umpamanya. Kok nih sore itu 6.000. Kok wong Vietnam 5.000, kok wong Filipina 5.000. Engko wong di negara-negara ini sore itu sing kali dia nek itu wong Uzbekistan karo wong Sri Lanka. Jadi mereka kerja 15 bulan sama dengan gaji anak-anak Indonesia 1 bulan. Padahal anak-anak ini ilegal. Tidak dapat izin tinggal, paspor yang bondi-bondi, tapi jumlahnya 5.000. Lo kok ngambil visa? Rek, gak ada ya? Ini visa bila. Masjid, mereka beli tanah. Saya kemarin meresmikan masjid dan meresmikan NO cabang Busan. Sekarang meresmikan aku dianggap orang PBNO. Dan mereka ini selawatan. Lumayan di Indonesia ini. Kadang-kadang kalau saudara lagi loh, kok aku sembarang meresmikan ya apa saudara? Ngeten lho, cak pokoknya wong kaya sampean mesti NU. Jadi Anda itu jangan pernah minder, meskipun jangan pernah sombong. Nggak usah membuli siapa-siapa, menemui unggul-unggul diri awam. Gak usah kok nenek-nenek awam. Gitu, Anda itu unggul, sudah dari sononya unggul. Yang putri-putri ya dek, itu di Hong Kong terjadi. Hampir 200.000 putri-putri Jawa Timur, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah memenuhi Hong Kong. Dino minggu nang diae cara Jawa. Wong dodol wae nganggo cara Jawa. Kabeh wong Hong Kong ku murah, 50 iki iso kabeh. Omset pulsa tertinggi itu TKP Indonesia di sana. Jadi gak ono wong guna, jadi wong Indonesia itu mending tuku pulsa daripada mangan. Gak mangan, gak apa-apa, tirakat didi, anggir iso ngobrol karo kanca gitu. Wong Indonesia. Dan saya kasih tahu, orang Hong Kong itu nek kon delok kono, nek arek Indonesia itu Masya Allah, cerdas, mripate pola-pola. Yang di Korea meripat itu nomor 1, wong berpapasan kok gak enak raine. Oh. Orang arek Vietnam Pak, papasan di jalan lain, terundakan munggah apartemen. Cuk, dicok kalau Pak diuncang cendela mati Pak. Lalu kalau Indonesia itu apa itu? Nah orang ini itu disalahnya. Akhirnya kan di penjara. Tak parah di penjara kan ulama kalau orang Vietnam kok uncang di cendela. Lalu yang dulu gak enak aja. Ini saya ada percaya diri saya ngomong gini ya. Terus di antara yang ilegal ditangkap 20 orang malam itu ditangkap langsung dibelet tahanan. Tahannya di tingkat 11. Cor tembok apa jenis jeruji besi. Isu rompologi hilang kabeh. Jangan boleh jangan dia. Lalu kamu tahu caranya? 20 orang ini masuk tahanan. Yang orang Korea lupa adalah karena ini tingkat 11. Dipikirnya 11 ini sentas orang buat dhuwur iku gak perlu dikai tahanan. Jadi cendela itu bisa dibenggang. Nek kan iso mudhun lewat cendela itu, kan iso metu. Cuman kan orang Korea gak bayang mana orang Allah metu teko cendela tingkat sekolah. Karena Indonesia. BTS loh, mana gak ambil tali dan di mall dukur itu cendela gak ada tali, gak ada pengaman, gak ada
sepatu, nek sandalan jepit ini rokok. Indonesia diramein. Pagi-pagi bilang, jadi caranya gini ya untuk inspirasi bagi Anda semua. Siapa tahu Anda mengalami hal seperti itu. Jadi di antara 20 wong iki apa jenenge? Ketika ditangkap sudah tidak bisa komunikasi sama siapa-siapa, tapi kan ada buahnya anak Indonesia yang masih di luar. Malam ditangkap, 2 jam kemudian dapat kiriman makanan. Salah satunya roti gede. Di dalam roti itu, anak-anak yang ngirim itu mau di dalam roti didelek bola sing dibundeli. Bola tuh, bawa dibundeli, keras ini dilebokno roti gede. Untuk pengawal di Korea ya itu roti. Tapi jerone ana bola, jerone bola ana kertas. Rek. Bola iki kerekan menisor. Teko jendela wis ngono. Wah, bareng dikalekno jendela diurus suwet jeluwe-luwe. Jadi benang kecil itu ke bawah, toto nisor disambungno karo tampar sing gawe gede. Enggak. Satu persatu muncul yang bergambar gede. Enggak. Hilang dan tidak dicari. Kenapa? Karena orang Korea cinta sama pekerja-pekerja Indonesia. Mereka tinggal tidak dengan resmi, tapi pemerintah melindungi mereka pura-pura tidak tahu. Karena perusahaan-perusahaan di sana sangat butuh pekerja yang cerdas dan Indonesia. Jadi mereka di Hongkong ya. Mau Hongkong itu ya, ibu-ibu ya, ibu kok ubah-ubah jam, masak 1,5 jam, dulang anaknya 2 jam, nyapu 1 jam. Ngomong spesialis orang Indonesia generalis. Arek-arek pekerjaan 9 jam di Hongkong dilakoni 2 jam. Arek digendong ini bawa piring, digendong kalau saya bilang goreng. Gorengannya cikin kali cek rodo akan beda, lagu. Terus gulangnya, terus kamu nang kamar mandi, ucapannya dijajar-jajar bisa dikainnya, terus gorengan gitu. Terus nanti goreng, ngepel, ngomong, gak disitu 2 jam selesai. Itu namanya ilmu Bandung Bondowoso. Oke, saya sangat banyak teman-teman sekalian poin saya, tapi saya tidak baik kalau merampas waktu Anda. Saya sebenarnya kalau ngomong Indonesia, kalau ngomong pendidikan, jati diri, poinnya 1. Ingat pendidikan itu tarbiyah. Tarbiyah itu min dari kata Rabbun. Rabbun beda sama ilahun, beda sama Allahumma. Rabbun itu dari hurufnya saja, itu roh dan ba itu nanti kalau ada waktu saya menafsirkannya, bukan saya menjelaskannya, saya menafsirkannya menurut saya. Anda ini semua adalah orang yang lebih dekat ke Allah karena Allah menggunakan ujian perempuan. Kalau ilahul kan hurufnya berdiri semua. Ibu ngadeg pemangan ini gitu. Apa sih kok bunyi kok? Allah yang maha besar, tapi kepada manusia yang dicintainya Allah merendahkan dirinya. Allah melakukan seperti rukuk. Orang yang rukuk itu tidak diganti ini jadi huruf roh. Bahkan Allah membalikkan dirinya untuk menampung semua hamba-hamba yang dicintai. Wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun kamu bawa dosa sebesar gunung-gunung. Ketahuilah bahwa ampunanku bisa menelan semua gunung-gunung dosamu itu. Allah melumah kayak bak. Ya tak? Karena Allah sangat cinta dan menampungmu semua. Mulanya sifat keibuan diambil oleh Allah. Makanya yang mulia-mulia itu ibu. Ibu pertiwi, kau nak pertiwi. Itu enggak? Ibu pertiwi, ibu kota kau nak. Surabaya, bapak kota Jawa Timur kau nak. Semua itu ibu jadi bangga, jadi wanita. Karena Allah menghasilkan diri.
Jadi roh adalah alif yang tawadhu, betul nggak? Dan alif yang tawadhu itu yang rukuk itu kemudian bahkan sujud, bahkan merebahkan diri kan jadi bak. Mulanya awakmu ketika gendong bayi, mudan bayi mesti cilu. Cepat ya? Terus gak iso, hukumnya gak iso. Masa alif, cilu, go. Jelas ya? Dari mana usul kata pendidikan? Jadi orang mendidik itu mengayomi, mencintai, memandu, menyayangi, bukan menceramai. Maka ketika Allah menyuruh Iqra, itu nanti tujuannya adalah Iqra wa bukal akram, Allah hadir dengan dimensi kemuliaan. Jadi orang-orang Anda sekolah di sini bukan untuk pinter, tapi untuk mulia. Pinter hanya salah satu alat untuk mendapatkan kemuliaan. Iqra wa bukal akram, dan kemudian disekolahkan oleh Allah. Alladzi alama bil qalam, itu urusan dosen termulia. Kalau mahasiswa, itu teman sekalian ya. Ada banyak poin saya, tapi mudah-mudahan ini semua membangkitkan jati diri Anda. Terakhir sekali saya pesan setelah saya puji-puji wanita, jangan khawatir, wanita itu meskipun saya puji-puji, tapi sebenarnya nanti yang lebih banyak masuk, yang lebih besar dosanya wanita. Laki-laki sedikit dosanya, mohon maaf nih Pak ya. Ojo putus asa. Dosanya cuman buat dikit. Wah itu bisa mati tapi saya gunung kalau bisa ember itu kamu ya itu ya karena awas sampai kesetaraan dengan awas nggak ada setara apa nih di situ golongan situ bongkotan nggak ada. Wanita sama laki-laki tidak bisa diperbandingkan. Mereka makomnya berbeda dan mereka membutuhkan mizan kehidupan, sehingga mereka harus bekerja sama, harus menikah, harus menjadi satu paduan cinta, bukan saja.